Ya kan? Sebelumnya jelas nggak Kak? Rada kurang jelas Kak. Aku izin open ya Kak. Iya Kak. Jadi sebelumnya aku mau nanya sama kakak pemakala semuanya, pada sadar nggak kalau misalnya ayat-ayat yang tentang maharnya itu pada nggak beraturan gitu Kak, tulisannya gitu. Terus aku mau nanya juga tentang yang tadi syarat mahar. Syarat mahar itu kan dia harus jelas ya. Jelas dia bentuknya seperti apa gitu kan, jumlahnya berapa gitu. Nah, tadi kan juga ada tuh disebutkan juga sebelum pembahasan tentang syarat mahar ada tentang mahar misri, mahar misil. Mahar suara ya, iya. Mahar. Nah, jadi di situ kan ada tuh namanya mahar misil itu dianya belum belum tahu gitu berseberapa atau apa gitu kan. Dia tuh ngikut sama maharnya saudara-saudaranya yang udah nikah duluan gitu kan. Nah, mahar misil ini termasuk ini enggak Kak? Apa namanya? Kayak jadi enggak ini. Jadi apa? Enggak apa ya Kak bahasanya? Jadi enggak memenuhi syarat mahar. Enggak memenuhi syarat. Sedangkan tadi kan syaratnya itu ya mahar harus jelas nominalnya, apa bentuknya gitu. Jadi kalau mahar misil ini jadinya nggak memenuhi syarat gitu atau gimana gitu Kak. Itu aja Kak, mohon maaf ya Kak, bahasanya kurang gini. Selanjutnya Kak, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau kakak pemateri ada yang ingin langsung menjawab? Silahkan. Kak Winda izin bertanya, punten boleh? Waalaikumsalam Kak Winda, silahkan. Baik, Winda izin bertanya Kak, gimana ya kita itu nyikapin suatu adat istiadat di dalam suatu daerah di mana di daerah itu tuh kayak punya tradisi khusus gitu. Kalau mahar itu kudu tinggi, kalau mahar itu kudu besar nominalnya. Nah, sedangkan kan ada dalil tuh kalau sebaik-baiknya mahar, ini dalil yang buat perempuan ya, dalil yang buat perempuan itu sebaik-baiknya mahar itu yang sedikit, kalau dalil yang buat laki-laki itu baru kalau ngasih kalau bisa yang gede gitu. Nah itu gimana Kak menyikapi tradisi urf yang kayak gitu? Terima kasih. Oke Kak, sama-sama. Assalamualaikum Kak Moderator. Waalaikumsalam Kak Uti. Ya, saya bertanya pertama, ini tentang pernikahan. Boleh nggak pernikahan itu dilakukan secara virtual gitu? Misalnya antara wali, kan kalau nikah itu kan harus ada wali, ada saksi gitu ya, kan ada yang menikahnya juga tentu harus ada. Terus boleh nggak itu dilakukan secara virtual, otomatis ya tidak dilakukan kayak secara berjabat tangan gitu kepada walinya langsung gitu. Misalnya entah suaminya di luar negeri, misalnya seorang pasangan di luar negeri, jadi supaya takut terjadi apa-apa, jadi mereka menikah, tapi kan orang tuanya jauh nih di Indonesia, jadi itu gimana? Boleh nggak nikah virtual gitu? Terus yang kedua, saya tuh sebenarnya masih bingung kalau mahar itu tuh termasuk hantaran itu bukan sih? Dan apa namanya? Kan termasuk hantaran atau tidak? Yang pertama mahar itu. Kemudian itu dikasihnya pas kapan gitu? Cukup itu aja Kak. Terima kasih. Dikasih pas akan gitu maksudnya gitu. Iya, makanya saya nanyanya pas kapan mahar itu tuh juga, dan
mahar yang ini yang sepakati tadi itu diberikan ke pihak ke calon perempuannya itu kapan gitu? Baik, sudah terkumpul 3 penanya di sini. Apakah kakak-kakak pemateri ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Kak Fahmi, Kak Winda, ataupun Kak Uti? Yang pertama itu ada dari Kak Fahmi yang menanya tentang mengapa ayat tentang mahar itu tidak beraturan gitu. Dan yang kedua dari Kak Fahmi juga syarat mahar itu harus jelas gitu kan ya. Kemudian apa mahar mitul itu termasuk tidak memenuhi daripada syarat untuk mahar gitu. Kemudian yang ketiganya penanya kedua yaitu dari Kak Winda bertanya bagaimana kita menyikapi adat istiadat yang maharnya itu wanita itu meminta maharnya besar gitu. Dan yang ketiga penanya dari Kak Uti yaitu boleh nggak pernikahan itu dilakukan secara virtual? Artinya orang tuanya misal jauh dari anaknya gitu, anaknya lagi di luar negeri ataupun ya seperti tadi Kak Uti bilang gitu, Kemudian yang kedua penanyanya dari Kak Uti juga, apakah mahar itu termasuk daripada hantaran? Gitu. Lalu kapan diberikannya si mahar itu? Waktunya kapan? Kakak-kakak pemateri, ada yang ingin menjawab? Silahkan. Baik, Kak Sofa, saya izin menjawab ya, Kak. Pertanyaannya Kak Winda. Oke, tentang bagaimana menyikapi adat istiadat gitu, yang maharnya wanita itu meminta mahar besar. Ya, baik. Mohon koreksinya teman-teman dan Ibu. Menurut saya dalam menyikapi tradisi di daerah masing-masing mengenai pemberian mahar, adapun si perempuan menginginkan mahar yang lebih besar, sebenarnya menurut saya tidak masalah. Karena dalam hukum Islam itu tidak ditentukan gitu, tidak ada batasan. Harus berapa jumlahnya, harus mencapai atau melebihi atau kurang atau lebih, itu tidak ditentukan. Jadi tidak ada batasan dalam pemberian mahar. Akan tetapi barangnya tersebut harus ada manfaatnya seperti yang tadi telah dijelaskan dari syarat-syarat mahar. Jadi menurut saya tidak apa-apa kalau misalnya si perempuan ingin meminta mahar yang sangat tinggi misalnya nominalnya. Karena dalam agama tidak ada batasan tentang mengenai pemberian mahar tersebut. Cuman tadi setelah dijelaskan mungkin ada baiknya yang tadi hadis Rasulullah, mungkin ada baiknya apabila si wanita itu tidak meminta mahar yang sangat tinggi atau berlebihan supaya pernikahannya itu mendapat keberkahan. Seperti itu, Kak Winda. Kakak izin menanggapi juga dari pertanyaannya Kak Winda, bahwa dalam memberikan mahar itu, kalau menurut saya, ini izin, nggak apa-apa juga, tolong dikoreksi juga ya teman-teman dan Ibu semuanya. Jadi kalau misalkan ingin memberikan mahar itu, sebelumnya harus ada kesepakatan dulu, Kak. Jadi bukan asal-asalan. Jadi kalau misalkan si calon cewek nih mintanya, oh yang tinggi kayak gini, jadi kan nggak kayak gitu, nggak langsung ujuk-ujuk kayak gitu, tapi harus disepakati dulu, harus dimusyawarahkan dulu antara pihak laki-laki, keluarga laki-laki juga keluarga perempuannya tersebut gitu. Dan biasanya kalau adat istiadat, contohnya nih kayak di Banjar, contohnya nih ada beberapa nih, kayak di Banjar itu dia itu biasanya minta untuk mahar itu kayak bisa berupa emas ataupun uang itu dari 5 juta sampai 20 juta. Terus ada juga yang orang Bugis gitu ya, minta maharnya itu sesuai kualitas pendidikan dari si calon wanita. Jadi kalau misalkan calon wanitanya udah S1 gitu ya, selesai S1, dia itu ditarif kayak ditarifinnya itu kayak 100 juta gitu, Kak.
Nah itu. Terus habis itu kalau di Batak juga sesuai dengan kualitas si ceweknya itu juga, kalau misalkan statusnya bagus, terus juga orang yang terpandang gitu, good looking gitu deh Kak. Jadi dia juga bakal harus punya mahar yang bagus juga gitu. Jadi itu intinya harus ada kesepakatan sebelum dia menikah dan harus dikonfirmasikan juga gitu antara keduanya apakah mampu atau enggak. Setidaknya mampu, berarti kan sebelumnya juga harus ada nabung-nabung dulu gitu kan. Nah itu udah dikonfirmasiin lagi, siap nih. Nah, berarti kalau misalkan udah kayak gitu kan setuju, intinya mampu, ada uangnya ya silahkan saja. Tapi kalau misalkan belum, ya mungkin dikondisikan aja sama kedua pihak keluarga tersebut gitu, Kak. Gitu. Jadi mohon pengertiannya juga antara keduanya. Jadi dari pihak yang laki-laki juga, wanitanya juga gitu. Itu kalau menurut aku ya. Gitu. Kakak, Makala aku boleh nambahin sedikit, Kak? Boleh Kak, silakan Kak. Ya, sebenarnya udah dijelasin juga ya makan Miss Rina sama Kak Cindy. Ya, lagi-lagi itu tentang pengertian juga. Mungkin kita lihat konteks, misalkan dari keluarga ceweknya sama maksudnya sama ilmu-ilmu kayak gini kurang paham lah gitu. Nah, kita misalkan dari pihak cowoknya paham tentang kayak gini. Ya itu kita harus ada rundingin dulu gitu. Kayak kita ngasih ibarat bukan keringanan sih, kayak sepakatin dulu dari awal. Jadi ketika udah ada kesepakatan kan jadi sama-sama nerima. Nah, setiap lelaki yang ingin mengajak menikah itu pasti udah siap dalam segi finansial, siap dalam segi mental, itu tuh udah siap, makanya dia udah terima konsekuensinya gitu. Udah misalkan saya mau nikahin dia, saya udah siap semuanya, tapi orang tinggi ya karena saya udah siap. Jadi harus terima konsekuensinya gitu loh. Jadi ketika si lelaki itu pengen nikah itu bukan secara finansial doang, tapi secara fisik, secara kemapanan, secara kedewasaan gitu loh. Udah siap semuanya. Jadi aku cuma jelasin itu tentang mahar mitsil. Silahkan Kak Wilda. Iya. Jadi kita harus tahu nih, mahar mitsil itu apa sih? Mahar mitsil itu mahar yang nilainya itu berlaku secara umum. Jadi nggak ada yang namanya batasan-batasan. Contohnya apa? Mahar mitsil itu yang dan tujuan mahar itu adalah berguna untuk si istri. Berguna untuk istri. Jadi kayak misalkan emas. Biasanya sih kalau orang-orang Indonesia emas, terus sama uang tunai. Kalian pernah mikir nggak? Ada nggak sih yang namanya surat Ar-Rahman menjadi landasan suatu mahar? Nah, tadi juga ada di makalah ya. Apakah itu sah? Kalau yang tadi Kak Fahmi pertanyakan apakah mahar mitsil itu sah? Sah, karena dari pengertiannya adalah nilai mahar yang yang berlaku secara umum, yaitu kayak emas, itu disebut dengan mahar mitsil. Tapi kalau mahar yang kayak berupa surat itu tadi kalau nggak salah juga ada ya di makalah itu tentang mahar yang tentang surat Ar-Rahman itu. Nah, menurut Khairun Ahsan, Gus Khairun Ahsan itu kalau kita lelaki memberikan untuk kita semua nih pelajaran, ada misalkan calon suami yang maharnya itu baca ya, konteksnya baca surat Ar-Rahman itu dari segi perangkat mahar itu tidak sah, karena mahar itu syaratnya adalah untuk yang berguna buat si istri, untuk bermanfaat. Karena di sini konteksnya cuma baca, bukan mengajarkan, kecuali konteksnya mengajarkan. Maharnya mengajarkan membaca Al-Quran, itu sah. Jadi boleh-boleh aja kita maharnya baca surat Ar-Rahman, Al-Muluk, atau lain sebagainya gitu. Tapi dibarengin dengan mahar mitsil ini gitu. Dibarengin ada maharnya. Makanya kan kayak misalkan banyak tuh ada artis kemarin Cut siapa? Aduh, lupa lagi. Pokoknya yang suaminya itu beliau mualaf baca surat Ar-Rahman kan.
Nah, beliau juga dibarengi juga oleh Roger, garis Kak. iya, dibarengi juga oleh iya, dibarengi juga oleh emas, uang tunai. Jadi nggak ada yang namanya pure bener-bener surat Ar-Rahman doang. Karena secara hukum agama itu nggak sah. Terus gimana sih udah kalau misalkan yang namanya Nabi Adam? Nabi Adam kan maharnya kepada Siti Hawa itu sholawat. Apakah itu nggak sah? Memang di hadis itu ada, tapi sanatnya itu maksudnya nggak ketahuan sanatnya. Jadi kayak nggak bisa dijadiin dalil hukum. Dan ketika pada zaman Nabi Adam itu kan emang benar-benar nggak ada apa-apa, dan Nabi Adam pun manusia yang diciptakan pertama gitu kan. Jadi emang benar-benar pure. Yang paling utama adalah membaca salat, yaitu syahadat itu gitu loh. Jadi kita nggak bisa mengambil dalil ketika itu gitu. Jadi ini juga buat pembelajaran buat kita ya. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja, nggak ada hukum atau gimana, tapi nggak sah kecuali emang si Ar-Rahman ini dibarengi dengan maharnya yang berupa emas yang kayak kita biasa, kayak emas gitu-gitu. Terus ada satu lagi, Ustadz, aku pernah bilang kita sebagai perempuan itu nggak boleh yang namanya memberatkan calon suami kita. Itu tuh nggak boleh dalam pernikahan. Jadi kita juga harus tahu nih keuangannya istri, apalagi kan kita kan perempuan akademis yang tahu ilmunya, jadi benar-benar memahami gitu. Kayak misalkan belum mampu si suami ini, kita jangan memaksakan kehendak gitu, karena emang yang tadi juga udah dijelaskan kan. Jadi ini cerita pure Ustadz aku di mana beliau tuh kan namanya secara guru honorer tuh nggak banyak banget gitu ya gajinya, dan istrinya pun minta pengen ada kayak prewedding WO gitu, tapi Ustadz aku tuh nggak mampu, belum mampu, kayak cuman bisanya gini-gini doang. Karena ada inisiatif si suami ini nggak mau bikin istri itu kecewa, akhirnya dia prewedding pakai HP sendiri, pakai tongsis. Jadi kayak berusaha ya bikin momen, ya misalkan dia tuh waktu tuh preweddingnya di sawah, terus kayak pakai baju-baju, tapi hasilnya bagus gitu. Saking karena dia juga nggak mau bikin kecewa istrinya pun nggak mau memberatkan, jadi it's okay aja gitu. Makanya ketika kita sebagai, apalagi kita udah tahu ilmunya, jangan pernah lah memberatkan gitu. Apalagi kita tahu lah secara itunya kayak gimana. Walaupun memang dianjurkan dalam hadis kan ada 4 ya perkara yang mana memang diwajibkan gitu. Kayak misalkan dari keturunannya, dari hartanya, dari gantengnya, dari agamanya, emang itu benar-benar ada gitu. Tapi ketika emang jodoh kita ilmunya belum maksudnya belum mapan, tapi secara fisik, secara kedewasaan, keilmuan dia di atas rata-rata, ya kita juga kan nggak bisa memaksakan kehendak Allah kan gitu. Jadinya kita harus pengertian lah jadi perempuan, jangan egois, jangan ikutin gengsi gitu. Jadi itu aja sih Kak. Mungkin Ibu dan Kakak kalian ingin menambahkan. Terima kasih. Halo Kak, maaf, suaraku kedengeran nggak? Kedengaran Kak. Ya. Jadi ini Kak, aku mau minta kesimpulan intinya mahar misil itu apa gitu Kak Wilda. Kakak Winda izin menjawab boleh ya? Punten. Ya, silakan Kak Winda. Iya Kak, Winda izin menjawab. Jadi intinya perbedaan mahar musamma sama mahar mitsil itu gimana? Kalau mahar musamma itu intinya pas akad. Jadi kayak ujuk-ujuk kayak tiba-tiba pas akad itu suaminya tuh ngomong maharnya segini gitu. Nah, kalau yang mahar mitsil itu tuh mahar yang emang ditentuinya sebelum akad. Misalnya Winda nikah nih. Terus Winda tuh punya kakak. Nah, kakak yang dulu itu maharnya tuh segini. Akhirnya orang tua Winda tuh minta kalau bisa maharnya segini bisa nggak gitu. Soalnya dulu kakaknya Winda maharnya segini nih. Jadi kalau misil itu sebelumnya dan udah ditentuin sama
pihak perempuannya. Sedangkan kalau yang bersama itu kayak perempuannya tuh nerima-nerima aja gitu, mau digituin sama suaminya gimana, mau maharnya apa gitu terserah. Tapi kalau yang misil itu lebih ke ranah sana, jadi kayak dimusyawarahin dulu tuh sebelum akadnya begitu. Mohon koreksinya Ibu dan kakak-kakak, terima kasih. Kakak moderator izin jawab pertanyaannya yang Kak Wulan tadi. Tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya ada Hantaran. dua. Pertama itu boleh nggak sih pernikahan itu dilakukan secara virtual gitu. Kemudian yang kedua itu apakah mahar itu termasuk dalam hantaran? Lalu kapan waktunya diberikan? Mahar itu kapan waktunya diberikan? Ya, makasih Kak. Izin menjawab pertanyaan yang kedua dari Kak Ulan. Jadi sebelumnya itu kita harus tahu dulu ternyata ada syarat-syarat mutlak dari pernikahan tersebut, Kak. Apa aja sih? Yang pertama itu adanya wali nikah dari si pihak wanita, yaitu kan ayah kandung gitu kan. Terus yang kedua itu adanya mahar. Nah, yang ketiga adanya 2 saksi dan yang keempat adanya ijab kabul kan. Nah, terus apakah hantaran itu juga termasuk mahar? Kalau menurut aku gitu ya, kalau mahar itu bukan termasuk mahar, melainkan tradisi. Jadi suatu adat, jadi tradisi di mana kayak orang-orang sekarang itu kalau tanpa dikasih hantaran kan yang namanya, tanpa dikasih hantaran itu kayak kurang enak gitu, nggak ada bawaan apa-apa gitu, nggak ada, ya kayak sepi aja gitu, maksudnya datang ke calon wanita nggak bawa apa-apa gitu, intinya ya jadinya kayak rasa kurang enak kan, jadinya itu dimasuknya kayak lebih ke tradisinya aja, Kak. Cuman kalau misalkan mahar, tujuannya itu sebagai simbol, jadi simbol, apa sih namanya, simbol pelepasan kayak untuk memberikan, "Nih anak perempuan saya yang saya besarkan dari dulu gitu, ini saya serahkan ke kamu," gitu, untuk si calon laki-laki. Nah, itu tuh simbolnya itu kalau di Indonesia kan kadang biasa kayak yang ini termasuk udah sederhana, bagusnya di Indonesia gitu, contohnya kayak ada seperangkat alat sholat, terus ada juga emas gitu kan, terus apalagi ya, dan lain-lainnya gitu pokoknya. Dan kapan sih itu tuh dikasih gitu? Itu tuh ditaruhnya itu, teman-teman pernah nyadar nggak sih kalau misalkan ada orang akad, jadi di depan walinya itu ada benda gitu, Kak. Ada benda, jadi entah itu ada cincin kan, jadi dikasih apa tuh, dikasih kaca gitu, isinya tuh cincin atau seperangkat alat sholat. Nah, itu disebutnya mahar itu. Jadi kalau misalkan mahar itu ditaruhnya di depan wali perempuan itu. Nah, gitu. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanggapi, silahkan. Aku boleh nambahin nggak, Kak? Iya, boleh silakan, Kak. Ya. Ya, aku itu udah benar sih. Memang ini nikah secara virtual. Karena yang jadi syarat utama menikah itu nggak ada jarak ya. Cuman yang tadi telah disebutkan aja sama Kak Sini Nabila. Jadi ya it's no problem aja gitu. Kalau mau intinya sih ada kesepakatan. Ini aku udah punya cerita. Mungkin kakak-kakak semua tahu Laura Ismail Khalili, yang mana beliau lulusan Yaman ketika itu masih di Yaman. Ketika itu masih belajar di Yaman, namun entah emang udah di tunangan atau apa, aku juga nggak paham. Kayak misalnya udah direncanain tanggalnya sekian gitu. Jadilah, tapi beliau nikah di Yaman dan perempuannya ini, si calon istrinya ini di Indonesia. Yang jadi wali itu di situ ketika itu yang jadi wali itu Habib Umar. Jadi ya nggak apa-apa, intinya kan jarak itu nggak ada yang namanya syarat ketentuan dalam suatu akad nikah. Kan syarat itu kan cuman mempelai wanita, perempuan, wali, ijab kabul, cuman hanya itu aja gitu. Jadi ya nggak apa-apa, walaupun misalkan nih kakak-kakak salah satunya ada yang misalkan suaminya ini harus sekolah misalkan udah S3 misalkan di Madinah, tapi kitanya keburu tua atau gimana, jadi kayak pihak dari perempuan kalau bisa secepatnya gitu. Akhirnya mau nggak mau kan dari pihak laki-laki, jadi dengan keadaan yang kayak seperti ini dia juga nggak bisa pulang ke Indonesia karena memang lagi belajar di sana dan agak sulit juga buat izin pulang.
Ya jadi ya mungkin seperti itu. Nanti walinya dari yang menguruskan semuanya misalkan si lakinya itu. Jadi ada sepakatan juga. Itu yang aku ambil dari cerita langsungnya dari maksudnya yang aku lihat sih bukan di cerita. Jadi aku lihat langsung akad nikahnya Laura Ismail Khalili yang beliau di Yaman dan calon istrinya di Indonesia. Jadi seperti itu, Kak. Ya, aku mau izin dengan Kak Wilda sama Kak Cindy. Jadi intinya Kak Uti dan teman-teman itu ketika rukun dan syarat nikah itu terpenuhi itu tidak ada masalah ya. Nah, terus adapun yang terdapat di makalah halaman 4 ini yang rukun nikah, poin 1 terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah. Maksudnya terdapat ini bukan berarti wujudnya itu ada. Yang penting si calon perempuannya ini tahu gitu bahwasanya dia tuh mau dinikahi kayak gitu. Itu sih mungkin kesimpulan dari Kak Wilda dengan Kak Cindy. Kak Sofwa izin menambahkan ya, Kak? Ya, Kak, silahkan. Ya, jadi betul sama tadi yang aku setuju sama pemaparan kakak-kakak tadi. Bahwasanya kalau dapat kita simpulkan bahwasanya kalau hantaran itu oleh-oleh gitu, Kak, buah tangan dari keluarga pengantin pria buat keluarga si perempuan. Mungkin untuk ya mungkin sudah tradisi di tiap-tiap daerah untuk menghormati si keluarga perempuan tersebut. Sedangkan kalau misalnya mahar itu pemberian dari seorang suami dari seorang suami kepada seorang istri. Nah, diberikannya itu biasanya setelah ijab kabul. Nah, setelah ijab kabul selesai, kan biasanya tuh suka ada penyerahan mahar dari pihak si laki-laki kepada si perempuan. Ya, begitu. Lalu, mengenai nikah virtual. Nah, saya telah baca di artikel-artikel katanya MUI telah merumuskan tentang telah membicarakan intinya telah bermusyawarah mengenai nikah virtual ini. Nah, MUI berpendapat bahwasanya apabila para pihaknya itu tidak bisa hadir, nah misalnya tidak bisa hadir nih, misalnya si laki-laki ini terkena COVID. Nah, kan kalau zaman sekarang itu lagi musim-musimnya COVID. Nah, maka nikah virtual ini diperbolehkan hukumnya dengan syarat memenuhi dengan syarat adanya ittihadul majlis. Maksudnya si perempuan dan si laki-laki terus walinya, saksinya harus berada di satu tempat. Nah, kalau misalnya virtual kita bisa kita bisa pastikan bahwasanya si wali nikah, calon pengantin pria dan 2 orang saksi dipastikan terhubung melalui jaringan virtual meliputi suara dan gambar. Jadi terhubung gitu antara jaringannya si perempuan dengan si laki-laki tadi. Lalu ada lagi syaratnya. Syaratnya itu dalam waktu yang sama. Jadi dilakukan secara virtual dalam waktu yang sama. Pada hari itu gitu, nggak beda waktu. Yang terakhir adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak. Jadi benar gitu kalau misalnya yang di belakang layar itu pihak tersebut gitu. Nah, itu bisa dipastikan sendiri. Seperti itu, Kak. Mohon koreksinya, Ibu dan teman-teman. Kak, izin bertanya boleh? Iya, silakan. Kan Kak Salsa. Ya, izin bertanya ya. Ini kan ceritanya. Maksudnya yang perempuannya itu enggak gengsi gitu, emang dia itu udah cinta sama calon suaminya, tapi orang tua perempuannya bilang kalau misalnya mau nikahin anak saya maharnya misalnya harus rumah kayak gitu, kalau nggak bisa ya nggak tinggalin kayak gitu kan ya. Terus habis itu si perempuannya dengan laki-lakinya
itu kayak ini loh, kerjasama aja gitu loh, kita beli rumah sama-sama kayak gitu bareng-bareng, tapi masih kredit kayak gitu loh, masih kredit. Terus agar dibolehin sama orang tua perempuannya, emang perempuannya itu udah cinta banget sama laki-lakinya itu kayak gitu. Nah terus abis nikahnya itu kan disebutin maharnya ya, masa maharnya dengan mahar rumah secara kredit kayak gitu itu gimana, Kak? Kan harusnya mahar tunai kayak gitu ya, itu kredit kayak gitu kan, rumah maharnya itu gitu, tapi masih kredit. Kakak moderator izin menanggapi, tapi mungkin ini kisahnya rada berbeda kali ya. Jadi sebenarnya dalam memberikan mahar itu ada peran yang penting juga dalam menentukan terhadap orang tua gitu Kak. Jadi ada juga orang yang salah kiprah dalam artian orang tua ini ikut campur, tapi malah yang hal-halnya itu kayak intinya memperjualbelikan anaknya ke suaminya. Jadi kayak tadi tuh dibilang, kamu kalau misalkan pengen nikahin anak saya, kamu harus bayar anak saya, bilangnya dengan mahar gitu kan. Maharnya misalkan 200 juta gitu kan. Dalam hati kan emang duit dari mana sih gitu kan. Nah terus habis itu dalam hal kayak gitu kan sebenarnya tanpa disadari kita kayak memperjualkan anak. Nah, setahu aku ya, tapi ini nggak tahu juga benar apa enggak. Kalau misalkan dari pihak ibu ngomong seperti itu gitu kan, jadi calon mertuanya ngomong seperti itu, cuman dari anaknya yang wanita itu apa gimana ya? Ngomongnya tuh kayak tadi kan, cuman si anaknya itu tidak menyetujuinya gitu. Jadi sah-sah saja intinya tidak menyetujui dari perkataan ibu tersebut gitu kan. Mintanya 200 juta. Nah, anaknya tuh nggak mau gitu. Nah, jadi setahu aku laki-laki ini boleh gitu menikahinya, tapi nggak usah ngikutin ibunya tuh minta 200 juta gitu. Jadi cari gantinya gitu, Kak. Paham nggak sih gimana ngomongnya? Bingung demi Allah. Jadi intinya nggak apa-apa nggak usah nurutin permintaan dari ibunya yang minta 200 juta gitu. Karena di situ kan kesepakatannya kan bukan dari ibu, tapi kesepakatannya tuh dari calon wanita yang diminta itu untuk mahar, untuk menentukan mahar itu kan yang diminta itu untuk si calon istrinya, bukan calon dari mertuanya gitu, Kak. Jadi nggak apa-apa kalau untuk dicari lagi selain 200 juta itu gitu. Dicari lagi yang lain gitu, nggak usah nurutin kata ibunya gitu. Itu karena kan memberatkan suaminya gitu. Itu yang setahu aku. Cuman kalau yang keadaannya kredit ya sah-sah aja mungkin, tapi ya resikonya ya agak lumayan malu kali ya kayak. Coba dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi? Mau menambahkan pernyataannya Kak Cindy. Ya terkait ini ya, ini kayaknya dramatis banget. Tentang persetujuan sih, itu lagi-lagi kayak kalau misalkan ini kalau kita ngomongnya secara rasional, misalkan si ibu tuh udah kekeh kayak nggak mau tahu, harus kayak misalkan syaratnya harus punya rumah gini-gini, tapi si pihak anaknya ini, si wanita ini tidak, sebenarnya nggak mempermasalahkan itu gitu. Ya udah berarti dari pihak si perempuan ini kayak ngasih apa sih bahasanya, kayak ngasih tuan kayak arahan lah ibaratnya, kayak jadi kan karena emang di Islam itu segala sesuatu yang memberatkan untuk diri kita sendiri itu kan nggak boleh. Kayak misalkan tahlilan aja, kalau emang kita sampai ngutang ke orang itu emang nggak boleh, jadi lebih baik nggak usah gitu maksudnya. Tapi kalau mahar kan bukan, lebih baik cari yang misalnya yang sedang-sedang lah daripada 200 juta mahar rumah gede-gede depan orang, tapi ternyata kredit gitu. Kan kita juga nggak tahu dia kerjanya apa, yang ada nanti sengsara di rumah tangga, yang tadinya orang bilang tetangga, widih dia mah maharnya gede banget, pas sudah nikah melorot.
utang di mana-mana, minjem di mana-mana. Jadi kan nyusahin anaknya sendiri gitu. Jadi kita juga ya, ini pelajaran buat kita juga. Kalau misalkan emang benar-benar terjadi di keluarga kita, tapi naudzubillah dzalik ya, jangan sampai gitu. Semoga orang-orang tua kita memahami gitu. Ya jadi tergantung pada anaknya gitu. Jadi ketika kita sebagai perempuan kayak misalkan mah gitu atau umi gitu kayak kita kasih tahu kalau misalkan terlalu berat tuh nggak boleh, karena emang nggak boleh dalam Islam, lebih baik yang sedang-sedang aja lah, yang 5 juta juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kan itu kan dia udah berusaha gitu kan, udah tanggung jawab atas bukan hak ituan dia, kewajiban dia gitu. Daripada nih nanti kalau misalkan dia sampai ngutang, kredit, kan lumayan juga rumah zaman sekarang mahal-mahal banget gitu. Tanah aja semeter bisa berapa sih? bisa bisa ada yang itu pun 1 juta paling murah gitu kan. Ada yang udah puluhan. Jadi kayak kita ngasih suatu arahan biar ibu kita atau orang tua kita tuh kayak oh iya mikir lagi, jangan terlalu memikirkan hedon gitu, jangan memikirkan hedon biar tetangga lihat wih dia mah mantunya kaya banget padahal melorot aslinya mah sampai minjem-minjem kemana tahu. Jadi kayak kitanya juga yang perempuannya juga harus pintar-pintar ngomong sama orang tua. Ini kan masalah saklar ya, sekali dalam seumur hidup. Masa sih kita nggak mau berjuangin juga kan? Ini kan dua ikatan dua keluarga, jadi sama-sama kayak yang si ceweknya ngomongin baik-baik keluarga cowoknya, yang cowoknya yang ngomongin baik-baik di keluarga, yang si ceweknya ngomong baik-baik keluarga ceweknya. Begitupun yang cowoknya. Jadi kayak kitanya juga harus berjuang juga, masa jangan cowoknya aja yang berjuang gitu loh. Kita mah enak-enak santai, namanya kita juga egois juga kalau gitu. Kita juga berjuangnya dengan apa? Dengan ngomong ke orang tua kita gitu, ngomongin baik-baik. Alangkah baiknya gini loh. Nanti kalau misalkan kayak gini loh ke depannya. Takutnya misalkan malah rumah tangganya yang hancur cuman gara-gara kayak gini doang gitu kan. Jadi seperti itu Kak, harus kitanya lebih kita ibaratnya bukan menasihati kayak ngomong baik-baik ke orang tua, tapi dengan rasa rendah hati dan dengan rasa sopan juga, jangan malah kesannya membantah perkataan orang tua gitu. Jadi kayak ngomongin baik-baik, kalau emang nggak sependapat ngomongin baik-baik gitu. Jadi biar kitanya diskusinya enak gitu. Jadi seperti itu Kak Salsa. Terima kasih. Kakak izin menjawab pertanyaan, ini ada yang ngechat. Jadi misal di satu waktu ada yang ngelamar Kak Eka, keluarga Kak Eka setuju, tapi Kak Ekanya nggak setuju gitu. Terus gimana menurut Kakak? Gitu ya. Mungkin kalau menurut aku, cara yang diharuskan kita adalah untuk mengenal si calon pria tersebut dengan ta'aruf gitu Kak. Makanya itu fungsinya ta'aruf dalam Islam, jangan ujuk-ujuk langsung kayak aku nggak suka sama dia nih. Emang kamu udah tahu dulu dalam si pria itu kan seperti apa, kan nggak tahu. Jadi kalau menurut aku ya harus kita ta'arufan dulu, karena kalau misalkan ta'aruf itu kan yang dilihat itu tujuannya kan ada 3. Yang pertama dia dalam ta'aruf itu kita harus mengenali fisiknya, mengenali keluarganya, dan mengenali dari segi lingkungannya gitu Kak. Itu sih 3 poin utama dalam ta'aruf gitu kan. Nah, terus gimana proses ta'arufnya kalau misalkan Islam itu sendiri kan bilangnya ta'aruf itu kan harus saling mengenal. Terus cara mengenalnya gimana gitu kan. Terus kalau misalkan lihat dari podcastnya beberapa pendakwah gitu kan. Jadi misalkan si calon wanita ini punya kakak gitu kan. Nah, cobalah diajak kakak laki-laki gitu kan. Cobalah ajak kakak laki-lakinya ini untuk mengenal si calon pria tersebut. Bahkan kalau bisa ya harus udah, kalau misalkan udah kenal nih, deket nih, terus ya udah pokoknya diajak tiap hari tuh untuk ngobrol, untuk tujuannya apa? Untuk lebih mengenal seperti apa calon laki-laki tersebut gitu. Jadi itu mungkin ada trik-trik lainnya dari teman-teman juga, mungkin banyak juga setahu aku ya, kalian semua juga udah pada tahu caranya seperti apa dalam bertaruh gitu kan. Jadi gitu, kalau misalkan ingin mengetahui pasangan lebih dalam tuh orangnya tuh seperti apa gitu kan. Jadi harus ada orang yang membantu, gimana sih taunya si cowok ini tuh baik apa enggaknya. Karena kan kita nggak bisa tahu gitu kan ya. Karena kan ya nggak boleh nggak boleh berdekatan gitu dalam taruh, kan ada cara-caranya gitu Kak.
Gitu Kak Eka kalau menurut aku ya. Kak Sofa, apakah masih ada pertanyaan yang belum terjawab ya? Kalau sudah semua Kak sudah terjawab. Apakah ada yang ingin nanya? Kalau tidak, langsung saya serahkan kepada Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman, alhamdulillah ya pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali, insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih juga pemakalah yang sudah tadi menjelaskan. Memang ini tafsir tafsir tematik keluarga ini agak seru ya pembahasannya. Berkaitan dengan pernikahan, mahar, nah, nanti masih banyak lagi materi-materi seru karena berkaitan dengan keluarga. Nah, saya harapkan semuanya teman-teman berkontribusi atau minimal memperhatikan dengan baik ya, meskipun tutup kameranya gitu ya, tetapi masih menyimak dengan baik. Jangan sampai kuliah sambil ngapa-ngapain gitu ya. Nah, untuk tema kita hari ini adalah tentang mahar dan pernikahan. Ya, tadi sudah banyak banget. Tapi perlu tetap kita kembali kepada judul ya. Kita adalah tafsir maudhu, tafsir tematik. Nah, ini jangan pernah lupa pada apa sih tafsir maudhu itu. Bagaimana sih caranya menggali. Nah, ya. Jadi jangan pernah lepas dari ayat Al-Qur'an maupun hadis karena tafsir. Itu harus ada ayatnya. Ayat pijakannya itu apa saja. Tadi saya simak di makalah di awal-awal masih banyak sekali belum ada ayat-ayatnya. Ya. Ayat-ayat tentang berkaitan tentang mahar itu. Ya. Nah, ini saya ayat, coba kalau saya tanya, ayat tentang mahar dalam Al-Qur'an ada berapa? Ada nggak pemakalah mencari itu? Nah, terus diperhatikan. Ini tafsir maudhu'i ya. Jadi pondasi dasarnya adalah kita pertama ya, semua udah tahu ini. Tafsir maudhu'i itu pertama kita harus mencari ayat dulu. Ayat apakah langsung dari lafadz Al-Qur'an itu apakah mahar langsung ataukah menggunakan kata-kata yang lain atau derivasi bahasanya. Derivasi yang digunakan. Terus diperhatikan. Ya. Jangan sampai kita menjelaskan ini itu kita jadi gini, mahar itu kalau dilihat dari tafsir sama dilihat dari ilmu fikih itu bisa berbeda. Ya. Jadi kacamata. Jadi yang membedakan kita melihat dari sudut pandang mana, kemudian menyusun makalahnya bagaimana, itu adalah kacamata atau cara pandang ilmu yang kita gunakan. Oh, ini tafsir tahlili. Kalau tafsir berarti berangkat dari Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak lepas dari namanya hadis. Nah, itu. Bukan seperti kita menjelaskan tentang fikih. Adapun nanti ketika kita menjelaskan sebuah penafsiran sebuah ayat, itu ada penjelasan fikihnya, nggak apa-apa. Ya. Ulama dalam, nah, tetapi mengangkat dari sebuah ayat. Itu adalah tafsir. Ya. Nah, gitu ya, tafsir itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ada di situ surah An-Nisa ayat 4. Wa atun nisaa, apa lanjutkan?
apa ayatnya, wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'ah. Nah, semua udah ngafalin ayat ini belum? Belum. Itu di ayat 4. Ya, di ayat 4. Mahar di sini wa atun nisa, dan diberikanlah kepada perempuan ya yang dinikahi shaduqatihinna nihlah. Nah, di sini di masjid salat. Kata-katanya bukan mahar. Dan berilah ya shaduqatihinna, shadaqah kata-katanya. Shaduqatihinna. Bukan wa atun nisaa maharihinna. Nah, enggak ada. Tidak digunakan itu. Nah, karena kita tafsir, kita harus mencermati itu. Wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah. Ya. Nah, itu apa namanya? Ini adalah ayat yang pertama yang sering digunakan untuk dalil pemberian mahar kepada seorang perempuan ketika akan dinikahi, yaitu perintah. Wa atun, berilah, amr ya, fi'il amr. Perintah. Dengan penuh kerelaan. Nihlah, dengan penuh kerelaan. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'ah. Kalau perempuan itu ngasih ke kamu, maka terimalah pemberian itu. Jadi sebagai pemberian. Nah, itu kalimat yang digunakan oleh Al-Qur'an. Shadaq atau shaduqatihinna. Gitu. Nah, kalau kita lihat ya dalam hadis-hadis Rasulullah itu, kalau namanya sodak itu kan artinya, kalau kita lihat Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sebuah apa namanya serumpun dengan kata sidik, yaitu kebenaran, ketulusan, kejujuran, ya. Jadi adalah mas kawin itu kalau dilihat dari ini adalah apa? Bukti bahwa dari kejujuran, dari kesucian, dari ketulusan terhadap perempuan yang ingin dia nikahi. Ya, jadi wujud dari semua itu. Ya, wujud dari semua itu. Ya. Nah, jadi masih masih sangat umum ya kata di sini. Nah, kemudian ada lagi ayat yang kedua yang masih juga di An-Nisa. Ya. Wa atun nisaa shaduqatihinna nihlah tadi ya. Nah, berbeda nihlah di situ sebenarnya gimana ya, di situ ada perbedaan pendapat sebenarnya, tapi bahwa intinya mah harus ngasih kepada perempuan mahar. Ada yang nihlah itu adalah di situ mahar, nihlah ya, katakan shaduqatihinna nihlah. Jadi ada yang memaknai mahar itu dari kata shaduqatihinna, ada yang memaknai dari nihlah. Ya. Nah, kalau bahkan Sayyidah Aisyah itu memaknai kata nihlah, shaduqatihinna nihlah itu adalah kewajiban. Maka menjadi ditarik bahwa jadi dalam hukum itu mahar itu wajib diberikan. Nah, itu ini banyak penafsirannya. Nah, ini baru dari penafsiran, belum masuk ke ranah fikih. Nah, ada lagi yang bahasa yang digunakan Al-Qur'an yang itu di An-Nisa juga, semoga ada, fankihuhunna biidzni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna. Ujroh, kata ujur. Ya, artinya upah. Maksudnya gimana, Bu? Masa kita dikasih upah jadi istri gitu kan? Ya. Ya, ini bahkan disebutkan 5 kali, nggak cuma 1 kali. Di dalam An-Nisa itu ayat 25. Ya, ada di Al-Ahzab ayat 50. Ada di mana lagi ya? Nah, itu ada 5. Silahkan pemakalah cari. Seingat saya ada 5 kata-kata dengan ujurohunna. Nah, apa yang bisa
ambil penafsiran dari sini, apakah itu upah gitu ya? Di sini itu ditarik bukan upah, tetapi dirumpunkan, dimaknai bahwa mahar di sini itu adalah bersifat mal atau mutawammal, bersifat harta atau uang, atau yang bisa ada harga dihargai uangnya. Nah, misalkan maharnya adalah 100 gram emas. Masya Allah. 100 gram itu berapa? 100 kilo. 100 gram biasa ya, 100 kilo gitu. 10 kilo lah ya, banyak udah kalau emas. 10 kilo emas. Nah, itu adalah mutamawal. Itu bisa dibentukkan menjadi uang, mal, menjadi harta. Ya, menjadi uang itu. Nah, itu ya. Jadi dari bukan terus upah gitu, bukan upah. Di sini upah adalah maksudnya oh berarti kalau mahar itu kalau kita fangkihuna, nikahilah perempuan dengan izin ahlinya, keluarganya, dan berikanlah mereka sesuatu yang bersifat uang atau mal, bersifat mal gitu ya. Gitu. Itu ya, itu ayat An-Nisa 25. Tadi banyak yang 5 tadi, surah tadi. Nah, selain itu ada di surah An-Nisa lagi ada itu wa man lam yastati. Oh, ini terusannya ya. Terusannya wa man lam yastati minkum taulan ayyang kihal muhsanatil mu'minati wa mimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Wa man lam yastati minkum, dan barang siapa di antara tidak mampu taulan. Nah, pakai kata-kata taulan. Tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita yang merdeka, dia boleh mengawini budak-budak yang kami miliki. Nah, taul ya, kata-kata taul. Ya, kata-kata taul. Ya, berarti ini namanya derivasi. Ya, kita harus melihat dalam Al-Qur'an tuh banyak ketika bicara tentang mahar tuh kata atau lafaz yang digunakan tuh macam-macam. Nah, sesuai apa? Sesuai dengan susunan katanya. Nah, ini akhirnya menjadi kemujizatan Al-Qur'annya di situ. Jadi disesuaikan dengan susunan kata, bahkan sesudah sebelumnya. Nah, itu ya, yang ke berapa tadi? Yang keempat, taul ya. Nah, di situ tul, kata-kata dari tul artinya panjang rezeki maksudnya di situ, yang tidak panjang rezeki. Udah ada fariidhah. Al-Baqarah nih, insyaallah udah ngafal semua. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah. Nah, ini berkaitan dengan apa? Dengan mahar yang sudah diberikan. Yang sudah diberikan, kemudian apa namanya? La junaha alaikum, gimana artinya? Tidak ada kewajiban membayar mahar, la junaha alaikum in talaqtumun nisa, apabila kamu menceraikan istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka. Dan kamu belum menentukan maharnya. Nah, atau tadi mahar misil tadi ya, belum ditentukan maharnya. Au tafridu lahunna. Au tafridu lahunna. Nah, dengan kata fariidhah. Juga di ayat sesudahnya. Jadi wa in talaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna wa qad faradtahum lahunna fariidhah fanisfu ma faradtum illa ayyafuna ayyafu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah. Nah, kalau sudah ditentukan maharnya kemudian dicerai sebelum bercampur, maka bayarlah 1/2 itu setengah. Jadi setengah harus dibayar. Ya. Setengah harus dibayar karena walaupun belum disentuh sama sekali terus tiba-tiba cerai, tapi sudah ditentukan maharnya. Nah, maka bayarnya wajibnya setengah. Tapi kalau dia mau bayar 100% lebih bagus. Atau si perempuannya udah dia nggak usah. Nah, gitu kan baik banget pokoknya. Ya. Tapi ya jangan gitu. Kalau kita jadi perempuan janganlah. Na'udzubillah juga jangan sampai seperti ini. Nah, jadi itu kan ini hukum ya, bicara hukum syariat, harus kita ikuti batasan minimum. Jadi syariat itu minimal ya.
Kemudian kalau belum ini, maka harus setengah itu dia harus dapat maharnya. Nah, itu menggunakan kata fariidhah, ya, fariidhah. Kemudian ada lagi nggak ya yang fariidhah? Ada nih satu lagi, An-Nisa juga masih ayat 30. Ini banyak bicara tentang pernikahan ya, An-Nisa ya. Namanya juga perempuan, nama ayatnya, nama surahnya. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa atitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an ta'khudunahu buhtana wa itsman mubina. Jadi ini berkaitan tentang orang yang ingin mengganti istri dengan istri yang lain. Ya. Wa ataitum ihdahunna qintaran. Nah, ya, kalau mau ganti istri terus sudah memberikan kepada di antara mereka harta yang banyak, fala ta'khudhu minhu syai'a. Jangan diambil. Nah, ini nanti berkaitan dengan kalau perceraian. Nah, perceraian itu zaman sekarang ada harta gono gini. Tapi misalkan suami nggak mau harta gono gini, harta yang cari saya semua, buat saya semua. Nah, itu nggak boleh. Nih, fala ta'khudhu minhu syai'an. Ata'khudunahu buhtana wa itsman mubina. Nah, ancamannya ini lebih serem lagi yang belakang. Ata'khudunahu buhtana wa itsman mubina. Tuduhan dosa yang nyata. Wa itsman mubina, berdosa, yang nggak boleh seperti itu. Nah, itu adalah beberapa kalimat atau kata yang yang digunakan Al-Qur'an dalam membahas sebuah kata mahar. Ya. Nah, dari situ mungkin teman-teman sudah tergambar, oh kok mahar itu nanti macam-macamnya, bentuknya itu apa saja. Nah, nanti tadi sudah dibahas. Ada bentuknya itu nanti bisa, kalau yang pertama memang tadi karena ya, nihlah tadi ya, berkaitan dengan al-mal tadi ya, berkaitan dengan mal. Atau ujur ya, ujurahunna tadi ya, berkaitan dengan harta. Maka pada umumnya di Indonesia ataupun dimanapun itu ya mahar ya yang bersifat mal atau mutawamal tadi. Nah, kalaupun ada itu malaikat Nabi siapa yang menikah dengan anaknya Nabi Syuaib itu, yang dia menikahnya dengan menggembala kambingnya. Siapa? Ada yang ingat nggak? Ada yang tahu? Siapa? Nabi siapa? Nabi Musa bukan, Bu? Nabi Musa ya? Nabi siapa? Nabi Syuaib itu ya. Qala inni uridu an unkihaka binatain. Nabi siapa? Yang atasnya. Ya, jadi itu yang bisa menjadi dalil mahar dengan jasa. Al-Qasas ayat 27. Al-Qasas ayat 27. Ya, ketika boleh ya, boleh dengan jasa. Nah, apakah boleh dengan tadi bacaan Al-Qur'an? Ya, boleh. Ada hadisnya nggak pemakalah di makalahnya ada nggak hadisnya? Ada nggak tadi pemakalnya siapa ya? Ada nggak hadisnya di makalah bahwa diperbolehkan Rasulullah memperbolehkan bacaan mahar itu dengan bacaan Al-Qur'an. Ya, kalau satu riwayat itu yang ya Rasulullah, saya ingin menikahi perempuan tapi saya nggak punya apa-apa. Ya udah, kamu punya apa? Saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya cincin besi. Ya udah, kasih. Nah, itu. Ada lagi yang mengadu juga pada Rasulullah, saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Terus apa yang kamu punya? Saya cuma bisanya ngaji gitu kan. Saya bisanya cuma ngaji gitu kan. Idhab faqad malaktuha bima ma'aka minal Qur'an. Nah, itu boleh dengan bacaan Al-Qur'an, tapi nggak kerasa ya kalau Al-Qur'an. Tapi kalau kata Pak Yai Munif itu mahar Al-Qur'an itu akan insya Allah nggak akan kekurangan hidupnya katanya.
hidupnya nggak akan kekurangan dari rezekinya, hartanya. Nah, tapi kalau perspektif saya ya, sebagai perempuan juga gitu ya, ya mahar ya harus ada malnya, kalau perlu tambahin ngajinya, bacaan Al-Qur'annya. Gitu. Karena apa? Karena dari malnya kita ya untuk jaga-jaga, perempuan kan harus pegang uang terus. Perempuan ini teman-teman semuanya harus pegang uang. Nggak boleh sampai habis sama sekali, itu nggak boleh. Perempuan nggak punya uang itu nggak boleh. Ya. Karena kan nanti ya semoga dapat suami yang soleh semua, pas suami pulang kerja dapat gajian langsung dikasih semua kan. Nah, syukur-syukur ATM-nya dipegangin juga gitu kan. Nah, itu nggak boleh boros. Nah, jadi harus perempuan tuh banyak dompetnya, kata kakak saya dulu, kata kakak ipar saya. Perempuan itu bilangnya udah habis uangnya, tapi harus ada lagi di dompet yang sini, selipan yang sini itu harus punya. Gitu ya. Jadi tempat nyimpannya jangan cuma satu. Kalau sekarang rekeningnya banyak gitu. Jangan cuman GoPay-nya atau Shopee Pay-nya yang banyak. Shopee apanya? Kalau nyimpan duit di Shopee itu apa namanya? Shopee Pay, Bu. Nah, tapi tabungannya juga banyak atau nyimpenannya lah gitu kan ya. Ya itu harus kita perempuan harus pintar-pintar putar uang. Nah, dari mahar itulah ya nanti akan mungkin kan tadi diizinkan ya di ayat yang tadi kita baca bahwa diizinkan kalau suatu ketika kita dalam keluarga kita membutuhkan uang mahar itu untuk kehidupan kita, maka diperbolehkan lelaki itu menerima kembali. Boleh laki-laki itu menerima uang mahar itu kembali, kita dengan niatkan sedekah. Gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan kembali kalau itu sifatnya harta. Nah, atau itu seperti itu. Dan itu adalah salah satu untuk menghormati posisi perempuan. Nah, itu beda lagi dengan hantaran yang lain. Ya, kalau mahar itu harus disebutkan ketika ijab qabul. Nah, tadi ada yang nanya ijab qabul tuh nikah online tuh boleh enggak? Nah, nikah itu kan sebenarnya kan ada 3 ya, ada 3 syarat yang nikah itu. Dia harus ada wali kan ya. Nah, wali kalau walinya nggak bisa ya cukup diwakilkan boleh gitu kan. Wali boleh diwakilkan. Nah, kalau pada dasarnya ada 3 prinsip ya, ittihadul fil majlis ya. Satu majlis, kemudian lafdun sharihun, kemudian ittisalun. Ya, ittihadul majlis, satu majlis. Nah, pernah sih kalau waktu saya kuliah di IKI itu ada kakak kelas saya, dia nikahnya di Mekah. Tapi ada walinya dan ada yang nikah di satu tempat itu. Ya, si perempuannya ya di Jakarta. Cuma nyimak lewat video lah kalau sekarang Zoom gitu ya. Itu boleh. Nah, tetapi kalau walinya di sini, kemudian itu ya di sana beda-beda jauh semua, ya. Kalau perspektif MUI tadi masih belum boleh karena itu pertama lafadznya diragukan, kemudian itisol atau berterus-terusnya itu loh. Kan tidak boleh jeda. Saya terima nikahnya solehah gitu kan. Nah, misalkan. Nah, itu nggak boleh ada jeda. Gitu. Nggak boleh ada jeda, harus langsung bersautan. Nah, kalau itu tadi Bu masalahnya itu tadi wali tadi ya. Ya wali bisa diwakilkan. Wali bisa diwakilkan. Gitu, boleh diwakilkan selama mendapatkan izin wali yang benar. Nah, itulah pembahasan kita tentang mahar. Saya rasa kalau masalah pernikahan banyak sekali. Kalau masalah pernikahannya sendiri itu kan ya memang berawal dari mahar itu. Itu penghormatan, penghargaan kepada perempuan di awal. Ya, kalaupun nanti misalkan mau diberikan lagi boleh. Nah, tapi kalau kata Rasulullah kan paling bagus kan perempuan yang nggak memberatkan gitu kan. Terus kita kamu minta mahar apa? Udah deh nggak usah 100.000 aja, jangan juga gitu kan. Jangan juga. Jadi jangan terlalu murah juga, jangan terlalu mahal juga gitu loh. Kita lihat kemampuan dari suami. Kalau orangnya kaya raya terus kita cuma minta 100.000 ya jangan gitu kan. Ini perspektif kita ya sebagai perempuan juga. Tapi ya lumrahnya ya al-adah ya al-adah itu bisa menjadi al-mukamah tadi menjadi mahar mithl tadi ya al-adah. Jadi di situ akan terlihat nanti
dari awal itu ya, dari proses awal itu kan terlihat bagaimana, apakah pelit enggak sih gitu kan. Nah, itu jadi udah kelihatan di situ. Nah, kalau untuk kasus-kasus tertentu, kalau memang sudah kan menikah itu wajib ya, menikah itu kan ada beberapa hukumnya, ada yang wajib, ada yang sunnah ya, ada yang makruh gitu kan. Wajib bagi orang yang sudah mampu, kemudian dia harus cepat menikah gitu. Tadi juga mampu itu tadi dijelaskan teman-teman, ada mampu secara finansial, secara fisik gitu ya, secara mental dalam hal ini pengetahuan gitu. Nah, kalau ya minimal dia mampulah menghidupi istrinya gitu kan belum punya anak. Nanti karena tadi di ayat sebelumnya yughnikumullahu min sa'atih. Jadi kalau orang menikah dengan niat yang baik akan dikayakan oleh Allah. Ya itu. Apa namanya? Di ayat yang tadi saya dengar pemakalan baca. Jadi orang menikah itu akan dikayakan oleh Allah. Karena apa? Karena usahanya berdua. Karena rezekinya berdua, apalagi nanti kalau sudah ini karena usaha yang dilakukan juga berdua. Jadi memang harus ada usaha juga. Nah, itu berkaitan dengan mahar tadi. Nah, maharnya kalau bisa ya disimpan ya, jangan sampai dipakai semua. Gitu. Kalaupun boleh nanti hukumnya misalkan suami kita kan tadi udah memberikan mahar, terus di tengah perjalanan saya minjem dong buat modal, saya pakai dong buat modal usaha misalkan. Terus kemudian kita bilang, tapi hutang ya. Nah, itu boleh. Boleh. Hutang ya Mas kan 100 juta misalkan. Pinjam 50 juta. 50 juta buat modal usaha. Nah, saya bilang teman-teman bilang misalkan nanti ya udah aku modalin 10 juta, tapi yang 40 juta pinjem ya, nanti dibalikin. Nah, itu menjadi hutang suami kepada istri. Gitu. Karena mahar itu hak prerogatifnya istri. Gitu. Nah, adapun nanti kalau memang kita juga nggak boleh terlalu pelit, maksudnya kalau misalkan memang dalam kondisi terdesak ya silahkan dipakai. Maksudnya kita ada sodakoh ya, sodakoh kepada suami itu ada. Nah, jadi tetap dicatat pahala oleh Allah. Nah gitu. Sedangkan dan sodakoh yang paling bagus atau memberikan sesuatu itu yang pertama adalah kepada keluarganya dulu. Ya kalau kita lihat di kajian zakat, sodakoh, infak itu paling baik adalah kepada keluarganya dulu, baru kepada yang lain. Ya mungkin cukup ya, panjang banget jelasannya sampai jam 1. Ada yang mau ditanyakan atau cukup? Saya rasa cukup ya, udah jelas semuanya. Iya Ibu, namun saya izin bertanya lewat via grup ya Bu nanti. Oh ya, baik ya, insya Allah ya. Nah, itu lagi ya teman-teman, kita adalah tafsir. Jadi kita berbasis pada ayat, kemudian penjelasan dengan hadis-hadis Rasulullah. Nah, terlepas nanti di penjelasannya ada penjelasan fikih, itu kan pasti karena kita hukum keluarga ya, maksudnya tafsir keluarga itu memang nggak lepas ya, boleh. Tapi awali dengan ayat-ayat yang berkenaan dengan itu. Gitu. Baik, jika tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca hamdalah dan doa tutup majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah ketemu lagi Kamis depan. Semoga sehat semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu.